Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kauman Bapak Ahmad Junaidi SPD, yang saya hormati Bapak Sofian Jauhari SAG selaku Wakasek Kurikulum SMP Negeri 1 Kauman, serta yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Kauman. Sebelumnya marilah kita ungkapkan syukur biqaulina hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Diseminasi Budaya Positif CGP angkatan ke-9 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru sekalian, sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pembukaan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan dari kepala sekolah. Acara yang keempat doa dan penutup, dilanjut dengan acara inti. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab ila hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ririh Linggarini SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Ahmad Junaidi SPD saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Sofian selaku Wakasek Kurikulum
Asriana selaku calon guru penggerak angkatan 9 ya, angkatan 9 dari SMPN 1 Kauman, dan yang saya hormati seluruh pendidik di SMPN 1 Kauman. Yang pertama dan paling utama, marilah tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, kepada keluarga kita, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa saling menyapa, bisa bertemu dengan keluarga besar SMPN 1 Kauman, tempat kita mengabdi, tempat kita mendharma baktikan diri kita, seluruh jiwa raga kita dalam bentuk pengabdian sebagai seorang pendidik. Dan saya yakin kita termasuk orang-orang yang beruntung ditakdirkan sebagai seorang pendidik, di mana kita punya kesempatan yang luar biasa untuk menyiapkan anak didik kita ini menjadi generasi-generasi hebat, generasi penerus bangsa ini yang nanti akan menerima tonggak estafet dari kita. Semoga apa yang kita lakukan ini nanti semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja kita mengharapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Mohon izin kepada seluruh Bapak Ibu guru yang hadir di kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sela-sela kesibukan panjenengan untuk mendampingi anak-anak. Hari ini pas kebetulan ada kegiatan P5 dan insya Allah sudah terkondisikan di anak-anak di kelas. Jadi ini ada waktu spesial yang memang sengaja diminta oleh Bu Asriana. Jauh-jauh hari beliau sudah menyampaikan kepada saya untuk minta waktu dalam rangka diseminasi kegiatan beliau sebagai seorang calon guru penggerak. Alhamdulillah luar biasa, Ibu Bapak, sekolah kita itu hampir setiap angkatan ada. Ini Pak Andi belum selesai, sudah disusul Bu Asriana. Bu Asriana belum selesai, kabar gembira kemarin ini sudah menyusul Bu Bupati. Semangat apa? Kita elusu membayangnya aku segini. Jadi saya Bu Bupati mas siapa? Bu Ayu mana? Oh itu, oh, ya. Karena jawabnya semuanya sama, hijau atau angel beda nih. Terima kasih kekompakannya ibu-ibu yang perlu kita contoh bapak-bapak. Jadi sampai jilbabnya disempatkan matching, sama-sama hijau. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang mungkin di benak kita sebagai seorang bapak-bapak orang mikir itu semua Pak Sofiana, tapi ibu-ibu luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ini semangat yang patut kita contoh, perlu kita teladani. Jadi untuk memunculkan kebersamaan itu ya salah satunya ya seperti ini. Didrol tekun jomboi, itu rasanya. Oke. Terima kasih secara pribadi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa membuat konsepnya untuk hari ini benar-benar hijau adem merosot. Ibu bapak yang saya hormati, kembali ke kegiatan kita. Jadi ini adalah salah satu bentuk kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang calon guru penggerak,
ini adalah selain sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, ini yang kompetensi yang paling utama. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu adalah menggerakkan bisa dirinya sendiri atau bisa orang lain. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan ini adalah melakukan kegiatan diseminasi, berarti mengimbaskan materi yang sudah didapat kepada teman-temannya yang lain, sehingga nanti ada pemahaman konsep. Walaupun panjenengan ada yang memang belum masuk dalam calon guru penggerak, ya harapannya nanti akan muncul calon guru penggerak yang lain yang mungkin nanti akan segera ada seleksi yang akan datang. Semangat untuk semuanya yang belum terus berupaya, dan tentu saja panjenengan tidak sendiri, banyak teman yang akan terus memberikan kontribusi, memberikan masukan, sehingga ada panjenengan yang siapapun yang jadi guru penggerak ini tetap akan mendapatkan dukungan dari teman maupun dari sekolah. Ibu, bapak yang saya hormati, sekolah, kalau kita pernah membaca filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, itu ibaratnya adalah ladang persemaian, gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik ini mampu mengoptimalkan tanaman-tanaman, dalam hal ini ibaratnya adalah siswa kita, bisa mendapatkan tempat persemaian, dalam hal ini adalah sekolahan, ini yang bagus. Bagaimana padi yang ditanam di sini atau jagung yang ada di sini, semua tanamannya beda-beda. Ibu bapak, kita tidak ingin berharap nanti padi akan keluar panenan berupa jagung, atau sebaliknya jagung akan keluar padi. Karena memang kodrat manusia, kodrat anak itu memang berbeda. Ibaratnya adalah murid-murid kita sekarang ini. Jadi yang kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah bagaimana menyiapkan tempat persemaian, tempat tanamnya ini benar-benar tempat persemaian yang bagus, tempat persemaian yang ideal, sehingga nanti kalau ditanami jagung juga akan tumbuh bagus, menghasilkan jagung yang juga buahnya, panenannya bagus. Juga berlaku untuk tanaman-tanaman yang lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari filosofi ini sebagai seorang pendidik? Salah satunya, kalau sekolah ini adalah merupakan tempat persemaian, maka salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan sekolah ini menjadi tempat belajar bagi anak-anak, dan salah satunya adalah kita melakukan praktik budaya positif. Apa yang bisa kita lakukan? Itu adalah semua perilaku atau budaya-budaya baik yang nanti akan direkam oleh anak dan nanti akan tertanam dalam memori jangka panjang anak, dan nanti akan terbawa kemanapun anak pergi setelah dia menamatkan pembelajaran di SMPN 1 Kauman. Jadi kita harus memastikan tempat persemaian kita ini atau sekolah kita ini adalah sekolah satu, sekolah yang aman.
Jadi aman dari gangguan hama ibaratnya. Jadi kita pastikan sekolah kita ini ngayomi semua anak didik kita. Tidak ada di sini superior. Jadi kita sering sampaikan, tidak boleh anak-anak itu membawa bendera-bendera yang bermacam-macam dari luar ke sekolah. Jadi tidak ada sigo gendiro godong waru bolong-bolong, sigo bendera godong kates atau yang lainnya. Jadi pastikan sekolah ini aman, nyaman. Jadi otomatis anak-anak di sini kita berikan layanan yang bagus. Kita juga memberikan layanan tidak ada diskriminasi. Kita tidak melihat rekam jejak anak, termasuk berangkat dari keluarga apa. Kita tidak melihat itu. Yang kita layani semuanya mempunyai hak yang sama. Kemudian inklusif. Jadi kita tidak boleh istilahnya sebagai pendidikan itu, lembaga pendidikan bersifat eksklusif. Jadi kita harus mengedepankan layanan yang beragam sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Peserta didik kita ini mempunyai keberagaman, mempunyai warna yang berbeda-beda. Panjenengan tentu saja kadang mengeluh tatkala anak itu diajar mata pelajaran panjenengan, mungkin misalnya yang hitung-hitungan, anak cenderung ngantukan, diulang wis ora iso apa-apa. Jadi kita diulang ngantuk, kemudian dia cenderung mengganggu temannya. Tetapi beda saatnya kalau dia mengikuti pelajaran yang motorik, entah itu menari, entah itu olahraga. Anda itu ternyata punya potensi. Saya beri contoh Johan misalnya. Walaupun saya belum pernah masuk ke kelasnya, tapi saya melihat anak itu bagus di motoriknya. Nah, anak-anak seperti itulah yang juga harus kita layani. Karena memang tipe atau gaya belajarnya berbeda. Panjenengan tentu saja sudah mengenal apa itu diferensiasi. Maka ibu bapak, monggo segala potensi yang dimiliki oleh anak yang ada di sini kita hargai. Kita beri wadah, kita beri ruang. Maka salah besar kalau kita itu hanya memberikan layanan yang sifatnya hanya mengakomodir kepentingan beberapa anak saja, sementara yang lain terabaikan. Ini menjadi PR bersama, menjadi tantangan kita bersama sebagai lembaga pendidikan besar untuk mengakomodir segala kepentingan anak. Sulit Pak? Iya. Jadi kalau kita itu memang ibaratnya seorang koki, itu harus benar-benar bisa menghadirkan dalam pembelajaran kita itu adalah pembelajaran yang bisa menyenangkan hampir semua anak, walaupun nanti tidak diterjemahkan setiap pembelajaran, setiap tatap muka harus hadir varian menu yang tersedia di meja, tidak seperti itu. Jadi ya ada kalanya panjenengan menghadirkan yang pembelajaran yang cocok untuk yang auditori, kemudian ada juga hadirkan yang kinestetis, ada yang visual dan sebagainya. Minimal itu akan mewadahi mereka. Nah ini ibu bapak, karena kurikulum ini adalah tahun kedua dan ini juga kita sudah mendapatkan label sekolah penggerak, maka saya berharap ibu bapak yang ada di sini ini tidak henti-hentinya terus belajar dan belajar mengakses
PMM ini adalah wajib hukumnya kalau panjenengan ingin bisa mengawal kurikulum Merdeka ini dengan baik. Belajar dan belajar. Jadi melalui PMM panjenengan bisa mencari, memilih-milih kegiatan yang kira-kira sesuai, misalnya mulai dari menyusun modul ajar, kemudian P5, kemudian ada pelatihan mandiri, panjenengan bisa mengikutinya. Manfaatkan sela-sela waktu panjenengan pas kosong. Maka sebenarnya saya berharap panjenengan ya ke sekolah itu bawa laptop, itu akan lebih enak ketimbang panjenengan hanya pakai Android. Itu saya yakin keterbatasan penglihatan panjenengan beberapa, dan kalau pakai laptop view-nya juga lebih besar. Atau nggak usah bawa laptop tapi panjenengan masuk ke ruang lab TIK di ruangannya Bu Usna itu, insya Allah semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Jadi tidak ada lagi alasan panjenengan kalau nanti ditanya oleh pengawas, kemudian panjenengan ditanya terkait dengan aktivasi PMM, panjenengan menyatakan panjenengan belum bisa. Saya yakin dengan banyaknya teman di sini yang sudah lolos CGP, termasuk walaupun belum lolos CGP tapi aktif di MGMP, saya yakin beliau itu bisa digunakan sebagai tempat bertanya. Dan kalau kita itu sudah membuka komunikasi dengan teman-teman, itu juga merupakan budaya positif, bahwasanya kita ini adalah tim kolegial, jadi kita itu tidak individual. Maka gunakan kesempatan bertanya kepada teman-teman yang notabene sudah memahami terkait dengan kurikulum Merdeka. Intinya itu Bapak. Jadi saya berharap monggo kita tanamkan budaya positif di sekolah kita ini. Apa-apa yang sudah berjalan baik itu adalah yang mengakibatkan dampak yang luar biasa, termasuk akhirnya mendapatkan perhatian dari masyarakat, dimulai dari menyambut anak setiap pagi, itu adalah budaya positif. Kemudian panjenengan melakukan kegiatan jamaah, itu juga budaya positif. Panjenengan memberikan contoh membuang sampah yang benar, itu juga budaya positif. Panjenengan memberikan teladan berpakaian yang bagus, sopan, itu juga contoh budaya positif. Panjenengan minum dengan duduk di hadapan anak, itu juga budaya positif. Banyak sekali budaya-budaya positif yang bisa panjenengan tunjukkan kepada anak-anak. Katanya panjenengan memberikan teladan, dakwahnya bil hal, jadi langsung dengan perbuatan. Panjenengan sering membaca istilahnya berita, panjenengan ke ruang lab TIK, panjenengan bekerja, anak lewat melihat, oh itu adalah merupakan teladan, contoh yang baik. Saya yakin kita semua ini ditakdirkan menjadi orang yang akan dicontoh oleh anak-anak, maka kita punya tanggung jawab besar terhadap Allah, bahwasanya apa yang kita lakukan, tindak tanduk yang kita lakukan ini dicontoh oleh anak kita semuanya. Dan semoga kita tetap bisa istiqomah di jalannya, dan kita bisa memberikan teladan-teladan yang baik untuk anak-anak kita, sehingga sekolah ini terus menjadi idola, menjadi keinginan orang tua untuk mengembangkan
potensi yang ada pada peserta didik atau pada anak-anaknya. Dan tentu saja kita semua diminta untuk bersama-sama untuk mengembangkan lembaga ini terus ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih untuk semuanya. Itu saja dari saya, sekaligus saya membuka acara diseminasi ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, acara diseminasi budaya positif PGP angkatan 9 oleh Ibu Nur Asriana Sulistianingrum SPD secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ahmad Junaidi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sofyan Jauhari SAG. Kepada beliau saya persilahkan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sejenak agar Allah memberikan kemudahan bagi kita bersama. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yu'ti ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultan. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina ma damat as-samawati wal ardh. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ridwaka wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina ma damat as-samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau. Semoga lantunan doa tadi dapat memperlancar acara pada pagi hari ini. Sebelum acara tutup, mengutip dari pesan dari Bapak Kepala Sekolah, marilah kita menjaga ladang persemaian kita ini untuk bisa mewujudkan bibit-bibit yang unggul dan berkualitas. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kurangnya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Nur Asriana Sulistianingrum SPD untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya dan kesediaannya untuk hadir dalam rangkaian acara saya, yaitu diseminasi budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak atau CGP di angkatan 9 ini, Bapak Ibu ya. Sambil santai saja, monggo, sambil seadanya nih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kurang berkenan dari saya. Ini sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya suka sekali dengan semangatnya. Biasanya Bapak Ibu guru dari SMP 1 Kauman ini pasti bersemangat. Monggo saya ajak dulu untuk semangat paginya ya Bapak Ibu. Dari saya, kalau saya katakan semangat pagi, Bapak Ibu jawab dengan pagi ceria. Seperti itu ya Bapak Ibu. Monggo semangat pagi. Pagi ceria. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ternyata Bapak Ibu, walaupun sudah di siang hari ya, tapi semangatnya masih di semangat pagi. Luar biasa antusiasnya. Terima kasih. Bapak, nanti intinya kita coba lewat jalur belakang ya Bapak, jalur imajinasi. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan
terkait diseminasi budaya positif. Monggo Mbak slide-nya. Mohon maaf ini nanti yang saya sampaikan Bapak Ibu agak banyak sedikit, jadi mohon kesediaan waktunya dari panjenengan semua. Mohon jangan jenuh terlebih dahulu, ya. Ini nanti ada 7 poin yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama ada paradigma belajar. Di sini paradigma belajar itu saya akan memberikan perubahan paradigma ketika paradigma kita di tahun-tahun dahulu ketika kita memulai pengajaran dengan paradigma kita yang baru terkait bagaimana pembelajaran di sekolah dan juga di kelas-kelas. Yang kedua ada disiplin positif, bagaimana kita mengelola disiplin positif itu. Dan yang ketiga motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia nanti pasti ada motivasinya ketika mereka ingin melakukan sesuatu, atau kenapa sih mereka melakukan hal tersebut, pasti ada motivasinya, ya Bapak Ibu. Dan juga ada yang keempat nanti yang akan saya sampaikan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu pasti punya kebutuhan, Bapak Ibu. Nggak mungkin kita tiba-tiba lahir, nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah ngapa-ngapain, tiba-tiba hidup terus gitu saja sampai akhirnya dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Pasti di sela-sela kehidupan kita yang sekian usia, kita memiliki banyak sekali kebutuhan. Ada yang kelima nanti yang akan saya sampaikan, yaitu posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya memiliki posisi yang berbeda-beda dalam kontrol kita kepada peserta didik kita. Nah, apa saja posisi kontrolnya nanti kita bahas, Bapak Ibu. Dan yang keenam nanti kita ada keyakinan kelas. Biasanya Bapak Ibu pasti sudah mulai banyak ini kalau di sini, tapi mari kita lebih kuatkan lagi dalam diseminasi saya ini. Kemudian yang terakhir nanti kita akan mencoba untuk memperagakan atau mencoba mempraktikkan bagaimana cara kita mengelola peserta didik kita dengan cara segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Mari kita bahas. Monggo Mbak untuk slide yang pertamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, semangat pagi. Pagi. Masih kurang ceria, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi ceria. Luar biasa Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sudah ditayangkan slide. Di situ bisa kita lihat bersama-sama pada paradigma belajar dengan cara lama, ya Bapak Ibu, bahwa sistem pembelajaran pendidikan paradigma lama menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, ya, bukanlah individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa memahami? Nah, gini, istilahnya kita dahulu ketika pertama kita mengajar, kita tahunya murid itu gak ngerti apa-apa. Murid tidak mengerti apapun, murid itu selembar kertas kosong saja. Ketika kita masuk ke dalam kelas, kita memahami bahwa paradigma kita, murid itu tidak tahu. Kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris, ya Ibu Linda, di bahasa Inggris mereka sudah tidak tahu sekali apa itu bahasa Inggris. Mereka tidak tahu apa itu bahasa Inggris, bagaimana bahasa Inggrisnya bunga, bagaimana bahasa Inggrisnya ini. Mungkin di matematika juga tidak tahu bagaimana cara mengerjakan 1 tambah 1, 2 tambah 2 itu, ya Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu paradigma lama, bahwa kita merasa bahwa murid itu jadi hanyalah selembar kertas kosong yang tidak ada apa-apanya dan kita siap ngisi apapun. Jadi kalau ini ternyata selembar kertas kosong seperti ini, peserta didik itu siap untuk memberikan kertasnya, kita siap memberikan semuanya sesuai harapan kita. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Membuat slide-nya dilanjut Mbak. Ternyata peserta didik itu Bapak Ibu sudah memiliki bakatnya masing-masing, sudah memiliki minatnya masing-masing, dan setiap mereka itu lahir cepat gitu ya Bapak Ibu, itu sudah memiliki sesuatu di dalam dirinya masing-masing. Seperti tadi misalkan sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, ya Bapak Ibu. Tadi sudah sempat disinggung sedikit dari Bapak Ahmad Junaidi bahwa ternyata kita itu menanam, kita harus tahu mereka itu benih apa sih Bapak Ibu. Jangan-jangan yang kita tanam itu benih kangkung.
jagung kan nggak perlu pengairan banyak, tapi kangkung kan butuh air yang sangat banyak untuk tumbuh. Ternyata ketika kita keliru menganalisa anak didik itu benih apa sih dia sebenarnya, itu akan menghasilkan dia yang tidak dapat tumbuh sesuai dengan harusnya dia tumbuh. Kalau dia harusnya tumbuhnya kangkung, ya dia harusnya diperlakukan seperti kangkung. Kalau dia itu ternyata padi, ya diperlakukan seperti padi. Dan kalau ternyata dia jagung, dia juga ditanamnya tidak bisa terlalu banyak air, karena nanti dia akan melotong, tidak bisa tumbuh dengan baik, tidak bisa dipanen menjadi jagung. Begitu nih Bapak Ibu. Sama seperti anak didik kita. Ternyata anak didik kita itu, Bapak Ibu, ya seperti itu. Dan itulah tugas kita sebagai Bapak Ibu guru yang mendidik siswa-siswa kita, yang ternyata siswa kita itu beragam, Bapak Ibu nggih. Beragam. Ternyata ada benih mereka itu tidak semuanya padi, Bapak Ibu. Tidak semua benih mereka itu kangkung, dan juga tidak semua benih dari mereka itu jagung. Kita harus mampu mengenali dia terlebih dahulu, supaya kita tahu cara memperlakukannya dengan bagaimana, supaya ketika dia tumbuh, bisa tumbuh dengan sempurna seperti apa yang kita inginkan. Gitu Bapak Ibu. Nah, itulah perbedaan yang harus kita kenali itu. Sesuai dengan yang tertulis di situ, Bapak Ibu, ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Itulah apa? Sekali lagi apa pelajaran berdiferensiasi? Adalah pembelajaran yang bisa membeda-bedakan kepada peserta didik kita sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dimengerti nggih? Bisa dimengerti, bisa ini kita juga dalam hal ini yang bisa kita kuatkan ke peserta didik kita, yang wajib dikuatkan adalah bagaimana mereka tumbuh. Kalau misalkan kangkung itu tumbuhnya ya kangkung yang ledung-ledung ya Bapak Ibu. Kangkung yang dodongnya itu ledung-ledung, bukan yang mekingking dan berwarna kuning. Nah, untuk itu makanya kita juga harus memberikan sesuatu yang optimal. Sesuatu itu apa Bapak Ibu? Sesuatu pendidikan karakter yang sangat optimal. Di sini diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi tentang profil pelajar Pancasila, apalagi di SMP 1 Kauman ini sedang dilaksanakan P5. Nggih, Bapak kurikulum menika, Bapak Sofian. Sedang diadakan P5 yang sedang dilaksanakan untuk kelas 7, mungkin akan dilanjutkan untuk kelas 8. P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sana ada 6 dimensi yang harus, ternyata dimensi inilah yang memang harus dimiliki oleh peserta didik kita supaya mereka tumbuh ledung-ledung itu tadi Bapak Ibu. Kalau ke-6 dimensi ini tidak dimiliki, ya itu tadi bisa kemungkinan mereka tumbuh seperti kangkung yang mengkingking, warnanya kuning, ora kena dimasak, nggih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. 6 itu dimensi. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong, dan juga berkebinekaan global. Tentunya istilah ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru. Apalagi yang ini ya, ini ada suara-suara menarik dari sana ini ternyata mampu membacksound saya. Begitu nih Bapak Ibu, bisa dilanjut next seperti. Nah Bapak Ibu, ini kembali lagi seperti yang saya katakan di awal, ternyata kita itu ada miskonsepsi tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Kita selalu merasa kalau kita itu sebagai guru, ya Bapak Ibu, kita itu harus mengontrol murid. Siapa yang masih seperti itu? Jangan-jangan saya sendiri, ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita terbiasa untuk kamu harus sesuai apa yang saya inginkan. Kowe nek kudu lungguh, gak oleh nyandi-nyandi. Nggih napa mboten? Iya. Orang gak apa. Oh,
Dan ternyata ini miskonsepsinya Bapak Ibu. Ternyata di sini justru pemahaman yang keliru Bapak Ibu. Ada juga di situ bahwa penguatan positif semuanya itu pasti efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak semua Bapak Ibu. Tidak semua Tidak semua. Ternyata beberapa penguatan-penguatan itu justru membuat anak didik kita itu mampu disiplin, tapi tidak muncul dari dalam diri Bapak Ibu. Oke, di situ juga kita selalu mengkritik mereka, bikin mereka merasa bersalah. Iya, mereka melakukannya. Iya, mereka akhirnya berdisiplin Bapak Ibu. Tapi ternyata itu tidak dari dalam dirinya. Tidak dari dalam dirinya Bapak Ibu. Tapi mereka hanya sesuai perintah Bapak A, sesuai perintah Ibu A. It's time to begin the 7th lesson. Mohon maaf, ada bel sebentar nih Bapak Ibu. Nah ini tadi saya kuatkan lagi, ternyata hal itu tidak mampu menumbuhkan mereka dari dalam diri, atau yang kita kenal dalam istilahnya yaitu unsur intrinsik Bapak Ibu. Sesuatu yang muncul dari dalam diri sendiri. Ini kaitannya sama kurikulum merdeka Bapak Ibu. Maksudnya merdeka itu seperti apa Bapak Ibu? Maksudnya merdeka di sini adalah bagaimana mereka mampu berbuat baik, berbuat hal-hal yang positif itu dari dalam dirinya. Bukan merdeka bebas ngapain aja, bukan. Tapi bebas dalam arti keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Nah ini ilusi yang terakhir semakin horor adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita nggak bisa ya Bapak Ibu, nggak boleh ada paksaan. Karena memaksa itu tidak membuat, sekali lagi tidak akan membuat anak itu muncul dari dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang baik. Bisa lanjut Mbak, next. Nah ini Bapak Ibu, ternyata teori kontrol kita tentang dunia, realitanya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebutuhan beda-beda. Dalam arti begini Bapak Ibu, misalkan ada yang membutuhkan gula yang sangat banyak dalam hidupnya, dia itu membutuhkan asupan gula yang sangat banyak. Ada yang seperti itu. Jadi mau minum berapa gelas gula pun ternyata itu kadang kurang cukup untuk dia. Jadi kita nggak bisa menyamakan kamu minum aja 1 gelas. Mau orang 1 gelas itu cukup kok? Belum tentu. Karena beberapa itu beda. Ada yang malah 1 gelas itu nggak boleh minum karena kelebihan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kita nggak bisa memaksakan, nggak bisa sama sekali, karena kebutuhannya berbeda. Lanjutnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu. Yang lanjutnya itu kan pandangan tentang dunia itu kan juga berbeda-beda, semuanya itu berbeda-beda. Bagaimana kita memahami, kita mampu menghargai sudut pandang mereka. Sudut pandang yang seperti apa? Misalkan saya berdiri di sini saja nih Bapak Ibu. Saya berdiri di sini. Bagaimana Ibu Ika melihat saya ke arah sini dengan Ibu Bapak yang ada di tengah melihat saya ke arah sini, pasti sudutnya sudah berbeda. Dari sana kelihatan wajah saya cuma 1/4. Ternyata yang dari tengah kelihatan wajah saya yang tidak simetris ini. Dari sini kelihatan jelas. Iya, mungkin apalagi yang paling depan lipstik saya sudah yang mulai hilang ini juga sudah kelihatan dengan jelas. Semua itu paradigmanya benar Bapak Ibu. Nggak bisa tapi kita bilang enggak kok, kayak bentuk Eki kayak gini loh Mbak Astriana, bentuknya kayak gini. Yang tengah bilang enggak, bentuk Eki ini mukanya kayak gini, rotok kotak. Ternyata yang depan sini enggak, dari buat saya itu bentuknya seperti ini. Apalagi lihatnya dari bawah biasanya kan bisa lebih besar wajah saya, segala bentuk-bentuk bercak-bercak malah lebih kelihatan. Itu benar semua Bapak Ibu, dan kita tidak bisa menyalahkan sudut-sudut pandang itu. Yang mampu kita lakukan adalah menghargai dan memahami sudut-sudut pandang setiap orang. Mengaten, silakan dilanjutkan. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya Bapak Ibu, ternyata ini tugas dan tanggung jawab kita yang sejatinya yaitu ini, membuat murid
disiplin. Nggih, napa nggih? Nggih. Tugas kita memang yang sangat utama adalah membuat murid disiplin. Tapi bagaimana cara kita membuat mereka disiplin, itulah yang menjadi tanggung jawab kita yang lebih berat, Bapak Ibu. Karena kalau peserta didik datang suruh potong kuku, datang disuruh tepat waktu saja, yang tidak tepat waktu dihukum. Ngalamin atau tidak Bapak Ibu guru? Yang telat ya itu saja, dan hukumannya sama begitu, dan berjalan seterusnya masih seperti itu. Ya. Nah itulah Bapak Ibu, karena apa? Karena ternyata belum muncul di anak itu, belum muncul di anak tersebut rasa ingin disiplin secara intrinsik, itu belum muncul Bapak Ibu, sama sekali belum muncul, sehingga dia terus menerus mengulang kesalahan yang sama meskipun dia tahu aku mari ini untuk hukuman, aku mari ini paling dihukum Pak Kai, aku mari ini dihukum Kai, paling hukuman untuk beda, bisa jadi hukumannya ngambilin semut supaya tidak terluka, macam-macam Bapak Ibu. Ada yang membersihkan musola, membersihkan toilet, tapi ternyata itu tidak membuat dia jera, nggih napa mboten. Ternyata yang terlambat ya itu saja anaknya, bukan tambahan lain-lain, enggak, ya itu saja. Dan ternyata memang mereka belum muncul Bapak Ibu, dari dalam tuh belum muncul. Mau kita kasih hukuman, mau kita kasih konsekuensi, enggak muncul. Ini PR kita yang luar biasa, yang harus kita buat agar mereka mampu menjalankan disiplin positif itu dari dalam hati. Nah seperti apa? Monggo nanti kita sarang-sarang nih Bapak Ibu, sabar. Bisa dilanjut next. Bapak Ibu bisa sambil ini ya, yang di depannya ada jajan-jajan, bisa sambil dinikmati walaupun tidak banyak. Mohon maaf. Nah ini Bapak Ibu, kita itu hidup pasti ada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang kita sepakati secara bersama-sama. Ya banyak ya, kita tanpa kita harus terlalu banyak metani, kudu ini. Tapi sebetulnya itu adalah nilai-nilai yang memang harusnya kita miliki supaya kita menjalani hidup dengan baik, dengan tentram, dengan arahan yang tepat, tentunya untuk menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Wah, coba buat Ibu, rahmatan lil alamin ya Bapak Ibu. Iya, ini kan arahan kita sebenarnya untuk menjadi, kalau saya sendiri memahami dari segala prinsip-prinsip yang sudah saya pelajari ini, kita diajak untuk menjadi manusia yang sebenarnya manusia yang mampu mengurni manusia yang mampu menjadikan manusia. Intinya adalah kita mencerahkan. Kalau anak didik kita ternyata belum dapat lentera, bagaimana kita membuat anak itu ada cahayanya, seperti cahaya kita yang sudah bercahaya. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau keberatan ya, tidak apa-apa, mari kita buat yang lebih ringan. Lanjut Mbak. Nah ini nilai kebajikan tuh banyak Bapak Ibu, ternyata saya rasa pasti sudah tahu, entah itu dari nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan sesuai profil pelajar Pancasila, atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Biasanya kita munculkan dalam nilai-nilai karakter di rapor, dan juga ada nilai keterampilan atau life skill ya Bapak Ibu. Bisa dibaca saja, kalau saya bacakan nanti terlalu banyak, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu nilai-nilai kita sebagai manusia harusnya seperti apa. Lanjut saja Mbak. Nah ini ternyata Bapak Ibu, dalam kita menilai anak-anak didik kita yang berperilaku menyimpang sesuai dengan nilai-nilai yang kita inginkan itu, ternyata hal tersebut dipengaruhi adanya beberapa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Seperti halnya tubuh ya Bapak Ibu. Coba saya pengen tahu, di sana itu biasanya kan di pojok-pojok itu suka sekali ya mengkonsumsi banyak makanan, dia suka bawa banyak makanan, suka berbagi bersama Bapak Ibu guru yang lain. Kira-kira makanan tersebut bisa memenuhi
memenuhi kebutuhan kita yang apa nih? Monggo Bu Ayu, saya persilahkan di sini sebentar. Ini yang biasanya suka sekali ya. Biasanya Bapak Ibu yang lain ini di sini turut bersemangat, apalagi kalau di pojokan ini sudah mulai buka-buka. Di sini Bapak Ibu, Bu, kira-kira ini mampu memenuhi. Ya, setiap hari mungkin saya Bu Nurasiana mungkin setiap hari tahu ya, saya dengan Bu Linda membawa sesuatu yang dimana bersama-sama dalam rangka untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasar manusia, biar apa? Sehat, terutama sehat, memenuhi kebutuhan perut kita ya, sehingga dengan kita sehat, perut kita terisi, mungkin bisa meningkatkan kita di dalam pembelajaran kita. Kita tidak lemas, kita tidak pusing karena sudah terisi dengan karbohidrat, sayuran, dan mungkin tambahan buah-buahan. Itu yang mungkin bisa dilanjutkan untuk hari-hari berikutnya. Terima kasih, itu jawaban dari kelompok saya yang selalu berbagi dalam setiap harinya. Mohon dilanjut. Bapak Ibu luar biasa sekali ya. Ternyata di sini Ibu Eko dan Ibu Linda membawa beberapa konsumsi ya. Istilahnya memang beliau-beliau ini suka membawa makanan dengan jumlah yang tidak pelit, dalam arti tidak untuk dikonsumsi sendiri. Kadang membawa wadah nasi, kadang membawa satu tampah. Nonton ya Bapak Ibu, lain kali ya Bu, pakai tampah biar seru. Ini ternyata untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama Bapak Ibu, ini gini ya, kita hidup, kok kita belum makan, ternyata kita keliengan. Kita keliengan ini berarti yang berontak siapa Bapak Ibu? Perut kita berontak, ya. Karena perut kita ini kita anggap, Encik Bapak Ibu, terima kasih backsoundnya so sweet. Ini ternyata perut kita itu juga berontak Bapak Ibu kalau nggak dapat makanan, dan akhirnya badan yang lain juga ikut berontak, badan yang lain juga ikut pusing, keliengan, lemah, letih, lesu, mulai semuanya ikut. Itu adalah perilaku tubuh kita ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Apalagi anak didik kita, itu baru tubuh kita mempelajarinya di tubuh kita dahulu Bapak Ibu. Kita belum terpenuhi kebutuhannya aja mereka udah berontak semuanya, udah jantungnya berdebar-debar, ngomel maksudnya Bapak Ibu ya. Jantungnya berdebar, keringat ikut konvoy keluar semua, drotos kayak gitu. Wah, apalagi anak didik kita yang kita tidak mampu mengenali. Kita mengenali badan kita sendiri aja kita kadang tidak kenali dia waktunya makan, dia waktunya terpenuhi kebutuhannya. Nah, itu adalah pemenuhan yang pertama Bapak Ibu. Ternyata kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, itu konvoynya si hati, lambung, jantung, keringat yang berkonvoy ria memberontak itu tadi dalam rangka aku sik kudu urip, jadi aku bangga panganan. Nek orang tak makan nanti aku tidak bisa bertahan hidup. Pusing, mumet, leres. Seperti itu Bapak Ibu. Adapun yang lainnya seperti kita tempat tinggal tetap untuk bertahan hidup. Apalagi tempat tinggalnya kayak gini ya Bapak Ibu, ada AC-nya, sejuk, nih. Kalau tempat tinggal kita sehari-hari ya kadang dia agak sumuk, nanti pakai kipas angin itu. Ada juga keamanan, kesehatan. Nah ini ada yang lain lagi. Nah sekarang gini, itu kan secara fisik ya Bapak Ibu. Kita tubuh secara fisik. Sekarang coba analisa kebutuhan psikis kita Bapak Ibu. Ya, coba ini Ibu yang dari psikologi ini. Coba saya ingin tahu Ibu, kira-kira kebutuhan psikis psikis kita sebagai manusia itu apa saja sih Ibu, supaya kita nggak berontak Ibu? Mohon. Ya Bu Asriana,
sebagai kita seorang manusia pasti ada rasa ingin diterima, kemudian ketika kita di kelas rasa ingin menguasai siswa, kemudian ada rasa ingin bebas juga ketika kita libur, kemudian kita membutuhkan liburan seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita juga membutuhkan rasa senang, misalnya kita bercanda di ruang guru, kemudian di kelas juga menyelingi pelajaran, kita bisa bercanda dengan siswa seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu Tias. Benar sekali Bapak Ibu, ternyata banyak sekali kebutuhan fisikis kita. Kalau tadi masih kebutuhan fisik, jasmani, ternyata di rohani itu kebutuhannya lebih banyak Bapak Ibu. Mulai dari pertama, kalau yang ada di situ kasih sayang Bapak Ibu. Pak Hadi kok langsung Kira-kira kalau kita kasih sayangnya tidak terpenuhi, apa sih yang biasanya pemberontakan yang dilakukan oleh hati kita? Kasih sayang banyak ya Bapak Ibu, jangan dianggap sebagai rasa cinta antara pria dan wanita, boten. Kasih sayang kita dari orang tua kita, kasih sayang kita kepada teman-teman kita. Coba ada satu aja, misalkan mungkin Mas Yuli badannya gagah ya di sana, sama di sini siapa ini? Ada Mbak Binti. Gini ya kan, sebagai teman karena Mas Yuli merasa gagah, Mbak Buntinya nggak gagah, terus nggak mau berteman dengan Mbak Binti, otomatis kan itu tidak menunjukkan bahwa itu ada kasih sayang di antara mereka, gitu ya. Ketika itu terjadi, yang terjadi adalah adanya ini Bapak Ibu, istilah yang bisa kita, pemberontakan yang bisa kita berikan yaitu rasan-rasan. Senengane rasan-rasan, gitu. Ya, sinten sing biasane ngaten. Pemberontakan yang kedua yaitu semoga Bapak Selis. Pemberontakan yang kedua yaitu nek dijaluki tulung moh, nek dijaluki jajan ogah. Pemberontakan yang lebih ekstrim yaitu biasanya yang kita jauhi kalau ada anak didik kita, yaitu tukaran sampai koncone. Wis itu pemberontakan yang sangat berontak sekali, wis tukaran, wis ora cocok, ora disayang sampai koncone. Akhirnya tukaran babak belur. Siapa yang repot? Bapak Ibu gurunya. Akhirnya bingung. Nah, Mbak ini ke rumah sakit, nggih napa nggih? Nah itu ya Bapak Ibu, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dan juga di situ penguasaan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tias tadi, bahwa setiap orang itu ingin berkuasa. Tidak harus menjadi raja, tidak harus menjadi ratu. Minimal ini mejaku, ini kursiku. Yang duduk sini sih kok sepi nih. Ini mejaku, ini sepiku. Ini kursiku. Ini sepiku. Wah, tawan nih sekian nih. Aku pengen ngasih bunga biar senang, biar saya lihat merasa ada hijau-hijau memberikan saya kebahagiaan. Aku pengen menaruhnya itu di sini di pojok supaya sebagian yang lainnya itu rapi. Ini penguasaan Bapak Ibu. Ini penguasaan. Saya ingin menatanya sesuai dengan keinginan saya. Ketika ada yang orang ngarit, bukunya Mas Arum ditaruh di sini. Iya. Bunganya Mbak ini ditaruh di sini. Masih dipindah apa buatan? Dipindah. Karena apa Ibu? Bukan miliknya. Benar sekali. Karena merasa ini adalah tempat saya. Luar biasa. Ibu asmani Washington. Perkenalkan Bu Nur Asyana, nama saya Bu Sri Suparni. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Ibu Sri Suparni. Tadi pernyataannya memang benar sekali dan saya menyetujuinya karena itu adalah tempatnya, daerah kekuasaannya. Kalau istilahnya biasanya kalau para animalisme atau kucing-kucing itu punya daerah kekuasaan seperti itu. Lanjut ada kebebasan, kita bebas untuk memilih jilbab mana yang kita pakai hari ini.
Kita berhak milih jilbab warna apa. Bapak-bapak pengen pakai baju warna apa, pengen pakai sarung warna apa, itu adalah kebebasan. Dan seperti yang kita ingat adalah kebebasan adalah hak setiap warga negara. Lanjut, ada kesenangan. Wah, ini paling penting, biasanya sama, ini berkaitan dengan kasih sayang, yaitu tadi kalau udah disayang biasanya ya senang. Terus disayang kok, yo, ini orang seneng ya gimana ya? Seperti itu, Bapak Ibu. Bisa dilanjut, Mbak, monggo. Nah, tadi kan saya sudah menyinggung ya Bapak Ibu, ada perilaku-perilaku yang menyimpang, atau ada juga perilaku-perilaku yang sudah sesuai dengan disiplin positif. Perilaku itu tadi ternyata ada motivasinya, Bapak Ibu. Kira-kira gini, saya pengen tanya tadi yang saya sudah kenalan ya, tadi ada Ibu Sri Supatni. Ibu, kira-kira kalau kita cewek ya, sama-sama cewek ya, kita kan suka berdandan yang cantik seperti itu. Kira-kira kalau kita berdandan cantik itu motivasi kita apa? Kalau menurut panjenengan, ini coba kita gali saja. Enggak? Terima kasih Bu Nur Asdiana. Selaku perempuan kan kita sebagai pengajar itu harus berpenampilan rapi dan cantik di depan murid-murid kita, biar murid-murid kita itu bersemangat untuk belajar. Kalau melihat gurunya di depan sudah semrawut, amburadul, itu kan juga mempengaruhi semangat belajar anak-anak. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Tepuk tangan Untuk Ibu Supatni. Ternyata benar Bapak Ibu, itu supaya kita tampil sempurna di hadapan murid-murid. Sing nyawang adewe seneng, otomatis mereka bisa antusias untuk menerima pelajaran kita. Berarti ini salah satu motivasi apa Bapak Ibu guru? Yang 1, 2, atau 3? Ayo, yang mana? 3, benar sekali. Iya Bapak Ibu, ini jadi motivasi itu memang ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau ini kan perilaku anak harus tertib. Kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Ini mohon maaf, mungkin salah satu mindset beberapa orang kalau ikut CGP ini supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain, mungkin seperti itu. Tapi ternyata salah Bapak Ibu. Ternyata setelah kita ikut CGP, kita tahu bagaimana materi-materi di sana. Ternyata tujuan dari CGP itu untuk yang nomor 3 Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mampu menghargai diri sendiri. Panggilan untuk Kandi Naizara Laili Ahmad kelas 7G, sekarang juga untuk menuju ke ruang TU. Sekali lagi, Kandi Naizara Laili Ahmad kelas 7G, sekarang juga untuk menuju ke ruang TU. Jadi tujuan kita adalah, saya lanjut nih Bapak Ibu, tujuan kita adalah mampu menghargai diri sendiri dan melaksanakan nilai-nilai sesuai dengan kepercayaan kita. Kalau aku cantik, pasti anak didikku tertarik. Otomatis kalau tertarik, pelajaran kita akan terasa menyenangkan buat mereka. Otomatis kalau menyenangkan buat mereka, pasti ilmunya masuk, meresap ke anak didik itu. Makanya nih Bapak Ibu. Nah seperti itu. Jadi tujuan kita adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang mampu berbuat, mampu berperilaku positif dari dalam diri kita, bukan dari luar. Lanjut Mbak. Nah ini seperti tadi yang saya sempat contohkan, kita menghukum peserta didik berkali-kali. Sing telat ya kui ya. Yang telat ya itu saja. Kayak terus dibulan baleni, terus diulang-ulangi. Karena apa? Bapak Ibu, ternyata anak didik kita itu kalau kita kasih hukuman itu ternyata tidak sadar dari dalam Bapak Ibu. Mereka hanya nurutin aja. Oh, aku disuruh seperti ini, aku kon ngene, ya wes.
dilakukan gitu saja, tapi mereka tidak sadar, dari dalam dirinya nggak muncul kesadaran bahwa aku tuh loh harusnya datangnya itu tidak terlambat. Itu tidak muncul Bapak Ibu, tidak muncul sama sekali. Kedua, nah ini hukuman ini kadang ya tidak sesuai. Telat masuk kelas, kadang kita ngasih hukumannya push up, kadang kita ngasih hukumannya membersihkan toilet. Ya ini kadang nggak nyambung ya Bapak Ibu. Ini biasanya Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, kalau hukuman ini nantinya akan membuat mereka terngiang-ngiang terus sampai mereka besar. Ya kalau mereka cuma mengingat saja nggak apa-apa. Yang kita khawatirkan kalau ternyata hukuman itu kita berikan secara brutal, lalu mereka mengingatnya dari segi negatif dan menjadi pendendam. Ini yang tidak ingin kita muncul karakternya ada di diri peserta didik. Nah, yang berikutnya ada konsekuensi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini direncanakan Bapak Ibu, direncanakan. Kita tahu peserta didik, kamu melakukan ini, kamu pasti mendapatkan ini. Kamu tahu konsekuensinya? Tahu Bu. Tapi ternyata peserta didik masih melakukan kebaikan itu karena konsekuensinya Bapak Ibu. Belum sadar. Di dalam dirinya belum sadar, belum bisa Bapak Ibu. Nah ini, dan kita ini ternyata diarahkan untuk restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Menyadari bahwa kita sebagai makhluknya Allah yang dikasih akal pikiran yang pasti kita gunakan, terkadang akal dan pikiran kita ini memang ada salahnya Bapak Ibu. Karena kita masih merasa aku sing paling ini, aku sing paling iso, aku si paling ini, aku si paling itu. Itu Bapak Ibu yang menyebabkan kita masih sering memiliki kesalahan. Dan kita harus menyadari bahwa peserta didik melakukan kesalahan adalah hal yang wajar, hal yang pasti dilakukan. Tidak hanya peserta didik, kita saja yang sudah besar, yang sudah dewasa, terkadang juga masih melakukan kesalahan. Nah ini tugas kita adalah bagaimana mengajak peserta didik mampu tahu dengan kesalahan tersebut, bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkannya. Jadi ketika mereka berbuat salah, bertanggung jawabnya seperti apa dan bagaimana cara mereka untuk merubahnya sesuai dengan insting mereka, sesuai dengan nalar mereka. Jadi ini kita memang diajak untuk mengajak peserta didik untuk bernalar kritis. Bernalar kritis. Silahkan di next Mbak. Nah ini ya, kembali lagi, karena mereka melakukan penyimpangan itu sekali lagi pasti ada dasarnya Bapak Ibu. Ya dasarnya ini tadi, karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya mereka tadi, yang 5 tadi. Mungkin bisa salah satu. Ya seperti contoh, mungkin mereka tidak mau sekolah. Ada ya kasus di mana anak didik itu tidak mau sekolah. Dan ternyata dia tidak mau sekolah karena nyun sewu, ada kasus di mana orang tuanya itu sudah pergi meninggalkan dia. Bukan meninggalkan dalam arti meninggal dunia, tapi meninggalkan pergi bukan tanpa arah. Dan itu anaknya masih kecil. Kita menganggap mereka fisiknya sudah besar, tapi kita lupa bahwa dalam jiwa mereka itu masih kecil, masih butuh kasih sayang orang tua. Anak, ketika mereka itu mendapatkan nilai yang tinggi, pertama kali yang mereka pamerkan itu siapa? Apakah mereka akan memamerkan kepada Pak D Budenya? Apakah mereka itu memamerkan kepada teman-teman sekelas? Apakah mereka akan memamerkan kepada tetangga-tetangganya? Tidak. Karena dalam diri mereka, kalau aku sekolah, bijiku api, sing tak pameri pertama bapak ibuku. Karena bapak ibuku pasti bangga sekali nek bijiku api. Dan ketika sosok bapak ibunya itu nggak ada, apalagi sampai hilang, nggak jelas arahnya kemana,
bukan dibentuk sama yang Maha Kuasa, tapi hilang sendiri. Mereka kehilangan keinginan untuk pamer, Bapak Ibu. Karena mereka nggak butuh, kadang mereka nggak butuh diakui satu RT bahwa mereka pintar. Yang penting orang tua aku tahu kalau aku tuh pintar, dan orang tua aku bangga atas itu. Gitu ya Bapak Ibu. Sesimpel itu ternyata, dan se-ekstrim itu bisa jadi sebuah kejadian atau penyimpangan atas ketidakadanya pemenuhan dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Next, Mbak. Nah, Bapak Ibu, di sini mari kita belajar untuk mengetahui di manakah posisi kontrol kita. Kita itu sebetulnya hidup sudah seperti apa sih? Apakah kita masih penghukum, sukanya menghukum? Apakah kita ini sukanya membuat anak itu selalu merasa bersalah? Pasti kamu di sini yang salah ya. Kamu itu, ya Allah, harusnya kamu tuh bersyukur. Bapak ibumu tuh susah payah menyekolahkan, sehingga dia merasa bersalah. Apakah di sini sebagai teman yang suka merangkul tapi belum memberikan solusi kepada peserta didik, atau hanya penantau? Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Atau di sini sudah menjadi manajer? Apa sih perbedaannya antara 5 posisi kontrol ini? Monggo Mbak, di next. Nah ini Bapak Ibu, saya jelaskan salah satu kasus. Yang pertama di sini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di situ ada. Kalau ketika kita berada di posisi kontrol mendukung, maka yang kita lakukan adalah gini, ngadeg ngarep lapangan, hormat bendera 1 jam. Nah, iso sampai semaput. Itu kita sebagai penghukum. Ada yang membuat merasa bersalah ketika tahu mereka nggak pakai atribut, lalu kita mengatakan, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Akhirnya dia merasa bersalah. Atau ini sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini sebagai teman Bapak Ibu. Biasanya anak lebih mudah menerima, ramah, humble, tapi mereka nggak menuruti apapun. Atau ini, next Mbak. Wah, Mbaknya ini gagal fokus. Atau sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau biasanya yang kita lakukan seperti ini Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Atau sebenarnya ini arahan kita ke sini Bapak Ibu, malahan kita harusnya menjadi yang hijau itu. Kita harus jadi manajer. Nah, ini memang susah-susah gampang ya Bapak, lebih banyak susahnya daripada gampang. Kita harus gali dulu mereka supaya mereka tahu bahwa mereka salah tanpa kita yang ngasih tahu. Jadi kita harus tanya dulu, kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Ketika mereka udah tahu Pak, Kak baik, Pak. Kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu hari ini dengan cara seperti apa? Jadi kita ingin, mungkin akan setiap siswa sendiri-sendiri nanti. Ada yang bilang nanti beli bed Pak, nanti langsung dijahit Pak. Kalau memang dikatakan nanti langsung saya jahit, sini bednya, ayo di bawah sini langsung dijahit. Karena itu dia rasa sudah memenuhi tanggung jawabnya. Ya, arah kita ke situ Bapak Ibu. Jadi menginginkan anak didik kita mampu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan dan mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah salah. Next, ayo Mbak. Nah ini Bapak Ibu, saya playkan sekilas. Coba nanti saya ingin salah satu, silahkan nanti saya inginkan menjawab. Kira-kira di video ini video saya
maaf agak settingan ya Bapak Ibu, dan ini agak amatir pengambilan videonya. Kira-kira kalau saya melakukan seperti ini, saya di posisi kontrol apa? Monggo Mbak, silahkan di play videonya. Monggo silahkan disimak. Gimana itu pola tidur? Pak tadi menugaskan kalian apa? Iya ya, Pak tadi memberi tugas kalian apa? Diskusi. Kenapa kalian mau tidur? Apa alasan? Sakit apa dan jadi orang baik-baik saja gitu kok? Pokoknya udah gak mau tahu. Kalian sudah melanggar apa yang harusnya kalian lakukan. Harusnya kalian berdiskusi, teman-teman kalian berdiskusi dan kalian malah tidur. Bukan tidak mau tahu, kalian harus dihukum. Mohon maaf Bapak Ibu, ya agak sedikit dramatis. Jadi saya ingin tahu kira-kira siapa ya ini yang bisa menjawab kira-kira posisi kontrol apa ketika saya melakukan hal tersebut. Mungkin Bapak Yasin bisa memberikan suaranya. Terima kasih. Kira-kira posisinya sebagai penghukum, ya Bu ya? Ya, terima kasih. Alasannya tensi suasananya tegang, kemudian langsung berikan sebagai ketidakpuasan dari murid tadi sebuah ya hukuman seperti menyambut tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Yasin, tepuk tangan untuk Bapak Yasin. Terima sekali Bapak Ibu, itu tadi sebagai penghukum. Identitasnya di situ indikatornya adalah mengatakan dengan suasana yang sangat tegang, kaku, marah, emosi, dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Masya Allah. Jadi kira-kira menurut panjenengan, kalau panjenengan melihat saya yang berakting seperti itu, kira-kira cocok apa mboten nggih Bapak Ibu? Oh cocok, masih cocok. Berarti saya harus terus menjiwai setiap hari nggih Bapak. Monggo dilanjut. Ini saya ada video kedua. Video kedua di sini, ini saya mengajak peserta didik untuk sebentar Mbak. Monggo disimak, nanti saya minta salah satu untuk menjawab. Saya ada di posisi kontrol sebentar.
pengen tahu kira-kira saya berada di posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Ini kelihatannya ada mbak yang cantik sekali, pengen dengar saya suaranya seperti apa. Kira-kira saya ketika di situ sebagai posisi apa ya Mbak, dan apa alasannya? Monggo. Ya, perkenalkan nama saya Nila. Menurut saya posisi kontrol yang sedang Bu Asriana tadi lakukan adalah manajer ya, karena menurut saya Bu Asriana membimbing anak supaya tahu apa kesalahannya, bagaimana konsekuensinya sehingga anak bisa sehingga anak bisa mencari tahu sendiri dan memberikan solusinya sendiri. Terima kasih. Bolanya tolong dikembalikan. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Ibu Nila. Ternyata ini ibu-guru cantik, ternyata mampu menganalisa dengan baik. Ternyata benar di situ karena saya melakukan restitusi, yaitu melakukan lanjut Mbak. Di situ ada yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Next. Oh ini nanti aja Bapak, coba dikebelakangkan dahulu. Di sini untuk segitiga restitusinya, ketika saya melakukan posisi sebagai manajer, di situ saya melakukan yang pertama validasi next Mbak. Menstabilkan identitas dulu, meyakini bahwa memang manusia itu selalu melakukan kesalahan dan tidak apa-apa ketika melakukan kesalahan. Kemudian mengajak mereka mengetahui bagaimana tindakan yang salah. Kamu tadi melakukan tindakan apa yang salah. Kemudian dilanjut dengan yang terakhir, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir Mbak, yaitu menanyakan keyakinan. Kamu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Dan kalau belum sesuai, apa yang harus kalian lakukan? Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang terakhir, Mbak bisa kembali ke posisi kontrol apa saya? Itu tadi saya di sini ada iya, ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu jawab. Di situ ada 5 contoh. 5 contoh. Itu nanti masing-masing posisi kontrol apakah aku nanti dibukakan per slide satu-satu. Monggo Bapak Ibu, Mbak bisa minta bantuannya dikirimkan ke Bapak Ibu. Nanti dianalisa ini posisi kontrol apa ya saya, begitu. Nanti ada 5, silakan Bapak Ibu jawab. Yang nomor 1 apa, yang nomor 2 apa, nomor 3 apa. Bapak Andi permisi. Yang nomor 4 apa, dan yang nomor 5 itu apa, sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu. Mungkin Mbak yang di sana. Sudah siap nggih? Ya, ini untuk penutupan yang terakhir. Iya. Sudah siap Bapak Ibu nggih? Silakan dibukakan slide yang pertama Mbak. Posisi kontrol apakah saya ketika saya mengatakan hal ini kepada siswa, murid atau peserta didik? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti saya di posisi kontrol apa? Pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, penghukum, atau manajer? Monggo dijawab sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Pripun Bapak Ibu, sampun? Jika sampun, bisa dibukakan untuk slide yang kedua. Slide yang kedua ini ada kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini kira-kira posisi apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Sama nggih Bapak Ibu. Lanjut next yang ketiga, silakan dibukakan Mbak. Yang ketiga yaitu ada kalimat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti dari Bapak Ibu saya minta salah satu untuk memberikan tanggapannya mulai dari nomor 1, 2, 3 Pak Ibu. Sama nggih? Bisa dilanjut nomor 4. Nah, ini ada kalimatnya gini. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah, lakukan buat Bu Aas. Ada yang lupa. Yang pertama ada pemantau, ada teman, manajer, ada pembuat rasa bersalah, dan juga ada penghukum. Dan yang terakhir Bapak Ibu silahkan, ini ada nomor 5 yaitu kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sama nih Bapak Ibu, kalau sampun, ya monggo saya ingin kertasnya bisa ditempelkan di ini. Saya sediakan lembaran hijau di depan, monggo ditempelkan di depan supaya dapat kita simak bersama-sama dari pendapat dari Bapak Ibu guru terkait apa hal-hal yang kita katakan kepada peserta didik sesuai dengan nada dan intonasi kita masing-masing. Monggo Bapak Ibu yang sudah selesai bisa ke depan untuk segera ditempelkan. Sama semua Bapak Ibu, ada yang belum ditempelkan, monggo segera ditempelkan. Monggo. Oke, ini ada perlu bantuan Ibu? Oke, ada Pak? Oke, saya bantu Ibu. Monggo. Ya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri destinasi hari ini, saya ingin mendapatkan dua conclusion ya, dua conclusion tentang pemahaman kita terkait 5 posisi kontrol. Yang pertama saya minta dari Ibu Yulia untuk memberikan sesuai dengan jawaban panjenengan nomor 1 sampai 3 pada nama Ibu. Lanjut nanti untuk nomor 4 saya mohon dengan hormat Bapak Andi untuk memberikan arahannya ya, sesuai dengan jawaban panjenengan. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Yulia bisa dibacakan.
Terima kasih waktunya. Untuk yang pertama, kalau tidak salah tadi jawabannya Mbak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau menurut saya. Terima kasih waktunya untuk saya bisa menjawab pertanyaan ini. Saya ingin mencoba aja. Nanti kalau misalkan jawaban saya salah, mohon masukannya. Untuk pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut saya itu adalah merasa bersalah. Karena saya kecewa, berarti itu kan membuat anak merasa bersalah. Itu untuk saya, jawaban saya. Untuk yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menurut saya itu menghukum. Menurut saya menghukum jawabannya. Yang ketiga itu menurut saya jawabannya adalah sebagai manajer. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asriana atas waktu yang diberikan pada saya. Menurut pendapat saya, jawaban saya untuk posisi nomor 4 tadi adalah teman, karena menunjukkan kalimatnya yaitu merujuk pada suasana pertemanan, yaitu ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu menurut saya adalah pertemanan. Kemudian untuk yang kelima, dengan kalimat seperti itu kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menurut saya adalah posisi pembuat rasa bersalah, karena disitu menunjukkan posisi murid jika tidak mengerjakan tugas maka tidak akan mendapatkan nilai. Itu menurut pendapat saya. Tentu saja masih bisa diberi masukan dari rekan-rekan lain ataupun dari Bu Asriana sendiri selaku pemateri. Terima kasih. Iya, baiklah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Andi dan juga Ibu Yulia yang sudah memberikan apresiasinya dan juga jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tayangkan di slide-slide tersebut. Nah, Bapak Ibu, ternyata memang Bapak Ibu sudah mampu ya membedakan mana yang segi pemantau, mana yang manajer, mana yang teman, dan juga mana yang sebagai posisi penghukum. Ternyata dari sini Bapak Ibu sudah meresap, belum apa-apa sudah meresap ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ternyata dalam kita menerapkan segitiga distribusi, itu kita juga harus melakukan dan memberikan pengarahan kepada anak-anak terkait bagaimana keyakinan kelas kalian, bagaimana keyakinan kelas mereka. Nah, untuk membuat keyakinan kelas sendiri bisa Bapak Ibu lakukan ketika di kelas ya Bapak Ibu, terutama ini Bapak Ibu yang wali kelas, atau bisa juga Bapak Ibu guru lain pada mata pelajarannya masing-masing. Yang pertama yaitu berupa pernyataan universal. Jadi kalimat-kalimat yang mereka ungkapkan itu adalah kalimat-kalimat yang bisa dan mudah dimengerti sesuai dengan nilai-nilai mereka. Jadi nggak mungkin kita membuat kalimatnya itu terlalu tinggi bahasanya Bapak Ibu, karena pasti tidak nyampai ya ke anak-anak seperti itu. Lanjut dibuat dengan pernyataan positif. Kenapa sih harus pernyataan positif? Karena Bapak Ibu, studi itu banyak yang mengatakan bahwa kalau kita menggunakan kalimat-kalimat negatif, jangan, tidak, itu justru mereka melakukan Bapak Ibu. Tiba-tiba kakaknya. Mohon maaf ada gangguan sedikit, saya lanjut. Kemudian di situ juga sedikit saja karena biar mudah diingat. Jadi tidak perlu kalimatnya itu sampai 1 RT panjangnya ya Bapak Ibu, tidak perlu sampai bermeter-meter panjangnya. Jadi cukup singkat saja, yang penting bisa meresap ke anak-anak didik kita. Dan lanjut di sini ada sesuai dengan kondisi kelas, karena setiap kelas itu memiliki
kondisi beda-beda, kondisi anak didik kita yang berbeda-beda. Nah ini harus disesuaikan Bapak Ibu ya. Nggak bisa kalau kelasnya itu ramai kita samakan dengan keyakinan kelas, dengan kondisi anak didiknya itu sama-sama vibes-nya itu slow, nyaman, santai begitu ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Jadi nggak bisa kita hanya melibatkan satu atau dua orang saja untuk membuat. Itu namanya kan peraturan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus melibatkan semuanya. Supaya apa? Supaya hasil dari keyakinan kelas ini disepakati oleh semuanya dan diyakini sebagai nilai-nilai kebenaran yang harus ada dan disepakati dan dilaksanakan bersama. Begitu Bapak Ibu. Nah selanjutnya, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingin tahu bagaimanakah refleksi Bapak Ibu hari ini yang sudah hadir terkait apa yang sudah saya diseminasikan, apa yang sudah saya bagikan kepada panjenengan semua hari ini. Bisa salah satu silahkan, monggo. Ini ada Ibu Ika yang biasanya sudah siap ya. Terima kasih waktunya Bu Asriana. Saya sangat bersyukur hari ini bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari panjenengan. Refleksi saya melalui kegiatan diseminasi budaya positif ini banyak sekali hal-hal baru yang sebelumnya tidak terfikirkan menjadi lebih terang benderang terkait dengan bagaimana menangani siswa seperti tadi, bagaimana kita sebagai guru juga harus menempatkan diri kita berada di posisi kontrol yang mana sehingga apa yang kita harapkan kepada peserta didik nanti bisa tepat sasaran. Tidak hanya sebatas kita marah-marah saja, tapi anak-anak menjadi tidak mengulangi lagi hal-hal yang kita inginkan. Jadi kita meminta peserta didik melakukan sesuatu tanpa mereka sadari. Kemudian materi yang disampaikan hari ini dan bagaimana cara Anda menyampaikan sungguh luar biasa, menarik dan memberikan banyak sekali wawasan baru bagi kami semua. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Asriana ilmunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ternyata refleksinya dapat membantu Bapak Ibu guru untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Sekian dulu dari saya dan akhirnya saya tutup acara diseminasi hari ini dengan ucapan hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalian saya ajak ke sini karena tidak mungkin kita membicarakan ini di depan teman-teman kalian. Nah, jadi bagaimana tadi ceritanya sampai akhirnya kalian kok jadi bertengkar? Padahal Bu As tadi hanya bilang untuk membuat kelompok masing-masing di kelas kalian. Tapi kenapa jadi kejadiannya jadi seperti ini? Tetap bisa diperhatikan. Jadi yang mau duluan? Ini gini loh Bu, itu kan waktu membaca kelompok itu saya sama orang itu nggak mau sama ini Bu. Tidak mau sama bagus. Alasannya karena kayak bagus tuh diem gitu loh Bu, terus sama kayak nembang nama saat kerja kelompok kayak sering keluar gak jelas, nggak bisa diajak kompromi Bu. Nggak bisa diajak kompromi. Iya. Kita buat itu ternyata bagus tanggapan dari teman kalian menurut kamu kurang mau bergaul dan bergaul bersama teman-teman. Apa sih Bu Asri bilang? Apa sih alasan kamu mau bergaul bersama? Alasan yang pertama itu karena saya sudah dibina, sehingga saya merasa dikucilkan. Alasan yang kedua merasa dikucilkan. Untuk yang alasan kedua itu pendapat saya itu selalu sangat mengutamakan. Ternyata dari bagus mengungkapkan seperti itu. Kita bahas ini. Menurut saya bukannya pendapat bagus itu itu salah ya Bu. Tapi kalau kita tuh pendapat bagus itu kurang masuk ke dalam tema yang akan kita kerjakan gitu loh Bu. Sering terjadi seperti itu. Sehingga kayak jadi perbedaan pendapat yang akhirnya kayak terdengar seperti ini. Terima kasih.
Kita hidup kan selalu penuh dengan banyak orang. Nggak mungkin kita itu lahir sendiri nggak dibantu sama Tuhan. Kita nggak mungkin mati sendiri bahwa benar kita yang lahir sendiri. Kita kan sama sesama manusia itu membutuhkan satu sama lain. Menurut kalian dengan sikap yang saling berkecuali seperti ini itu sesuai nggak dengan kesepakatan? Tidak. Coba kesepakatan yang mana kira-kira yang tidak sesuai yang kalian lakukan? Saling menghargai dan menghormati sesama, ya, terus tidak membeda-bedakan teman. Ya gimana ya Bu ya, Dan kita harus saling menghargai itu. lebih sering menghargai. Dan juga menurut saya kalau untuk aku sendiri itu harusnya lebih kayak membawa bersama iman gitu. Terus juga harus mengerti bagaimana sih keinginan temannya itu gitu, untuk agar kayak untuk yang kita kerjakan itu sesuai sukses gitu. Yang saya akan merubah sikap saya. Terus bersedia untuk mengatasinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah mampu menerima atau terus? Sedia Ya, Di mana wajahnya masa di kota tersebut? ya, ya. Kita ingin tahu kalau kalian memang sudah berdoa satu sama lain. Kita ingin tahu bagaimana reaksi kalian. Ya udah Bu, kami mengajak terus lagi untuk bergabung dengan kita. Ikhlas ya? Ikhlas. Kalau ikhlas gimana? Juga bagus bagaimana? Bisa mampu? Bisa. Bisa. Kok ini? Kita maaf ya setelah mengucapkan. Saya juga minta maaf karena pendapat saya salah. Ya, juga minta maaf ya Bu. ya menurut kamu. Kalau pilihan bahas gimana? Semoga bisa turun kembali ya. Amin. Amin. Bisa kembali. Terima kasih.